slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Bos KTM Pit Beirer kagum, Marc Marquez jinakan Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona Catalunya pada 19 November 2024 membawa banyak kejutan. Salah satunya adalah penampilan cemerlang Marc Marquez bersama Ducati Desmosedici GP25. Marquez, yang baru saja bergabung dengan Ducati Lenovo Team, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid dengan mencatat waktu tercepat keempat dalam tes tersebut. Performa ini bahkan memukau Pit Beirer, bos KTM Motorsports, yang tak ragu memberikan pujian atas adaptasi luar biasa Marquez dengan motor baru Ducati. Pit Beirer, yang memimpin proyek MotoGP KTM, menyatakan kekagumannya terhadap kemampuan Marc Marquez. Meski Marquez sebelumnya menghabiskan seluruh karir MotoGP-nya bersama Honda sebelum pindah ke Ducati, ia mampu dengan cepat menguasai karakteristik Desmosedici GP25 yang dikenal sangat berbeda. Dari motor Honda RC Tuan Trevi, Marc adalah pembalap yang benar-benar fenomenal. Dalam tes ini, dia membuktikan bahwa meskipun berada di lingkungan baru, dia tetap bisa memberikan performa luar biasa. Itu menunjukkan betapa hebatnya dia dalam memahami motor dan beradaptasi, ujar Beirer dalam wawancara setelah tes Barcelona. Beirer juga menyoroti kecepatan Marquez di sesi tes, di mana ia hanya tertinggal dari 3 pembalap lainnya, termasuk juara dunia Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Bisa finish keempat di belakang nama-nama besar seperti itu, apalagi dengan motor baru, adalah pencapaian yang sangat mengesankan, tambahnya. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain, 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Marc Marquez tidak hanya menunjukkan kecepatan tetapi juga adaptasi yang luar biasa dengan Desmosedici GP25. Dalam wawancara setelah tes, Marquez mengakui bahwa dirinya merasa lebih nyaman dibandingkan dengan musim sebelumnya. GP25 adalah motor yang sangat berbeda dari apa yang saya kendarai sebelumnya, tetapi stabilitasnya membuat saya lebih percaya diri. Saya masih belajar, tetapi hasil ini memberikan motivasi besar untuk terus berkembang, kata Marquez. Performa Marquez bahkan dinilai oleh Pit Beirer sebagai indikasi bahwa Ducati kini memiliki kombinasi sempurna antara pembalap dan motor. Ducati sudah sangat kuat, dan dengan Marc di tim mereka, saya yakin mereka memiliki peluang besar untuk mendominasi musim 2025, ujar Beirer. Dengan hasil ini, Marquez memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat kuat di MotoGP 2025. Meski KTM juga menunjukkan perkembangan signifikan, Beirer menyadari bahwa kehadiran Marquez di Ducati akan menjadi tantangan besar bagi tim lain. Kami selalu berusaha untuk bersaing di level tertinggi, tetapi dengan Marc yang sekarang berada di Ducati, persaingan akan semakin ketat. Kami harus bekerja lebih keras untuk bisa menantang mereka, ujar Beirer. Pit Beirer tidak ragu memprediksi bahwa Marquez akan sering menjadi pembalap terdepan selama musim 2025. Dia sudah membuktikan kemampuannya di tes ini. Dengan pengalaman dan bakatnya, saya tidak akan terkejut jika dia memenangkan banyak balapan musim depan, katanya. Namun, dari tes di Barcelona ini, satu hal menjadi jelas, Marc Marquez masih berada di puncak performanya, dan semua mata akan tertuju padanya saat MotoGP 2025 dimulai. Carlo Pernat, Marc Marquez berpotensi mengacaukan Ducati di MotoGP 2025. Kehadiran Marc Marquez di tim Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025 terus menjadi sorotan. Setelah resmi bergabung dengan pabrikan Italia itu, Marquez diharapkan dapat membawa angin segar bagi Ducati, yang tengah berambisi bangkit setelah musim 2024 yang mengecewakan.
Namun, pengamat MotoGP Carlo Pernat justru memandang kedatangan Marquez dengan skeptis. Ia meyakini bahwa kehadiran juara dunia 8 kali tersebut dapat memicu konflik internal yang berpotensi menggoyang stabilitas tim. Ducati kini berada di persimpangan jalan. Dengan line-up yang diisi oleh dua pembalap bertalenta besar, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, tim ini memiliki potensi besar untuk mendominasi musim depan. Bagnaia, yang menjadi juara dunia pada 2022, masih menjadi tulang punggung Ducati. Namun, kegagalannya mempertahankan gelar pada 2024 membuat Ducati memutuskan untuk merekrut Marquez, sosok yang dikenal memiliki semangat juang tinggi, dan pengalaman tak tertandingi di lintasan MotoGP. Namun, kehadiran dua pembalap bintang ini membawa tantangan tersendiri. Pernat menyoroti bahwa Ducati harus menghadapi risiko perpecahan internal akibat ego kedua pembalap yang sama-sama ingin menjadi yang terbaik. Mereka adalah dua pembalap dengan karakter kuat. Bagnaia adalah pahlawan Ducati saat ini, tetapi kedatangan Marquez bisa mengubah dinamika dalam garasi mereka, ujar Pernat dalam sebuah wawancara. Pernat mengingatkan bahwa sejarah MotoGP telah mencatat bagaimana konflik internal bisa merusak tim. Ia merujuk pada perseteruan terkenal antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha, atau bahkan rivalitas antara Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo saat keduanya membela Ducati. Kondisi seperti ini bisa berujung pada persaingan yang tidak sehat, terutama jika Ducati tidak mampu mengelola situasi, tambahnya. Marquez dikenal sebagai pembalap yang sangat kompetitif dan tidak pernah puas menjadi bayang-bayang siapapun. Sementara itu, Bagnaia yang sudah merasa menjadi ikon Ducati tentu tidak akan menyerahkan posisi utamanya begitu saja. Jika tidak diatur dengan baik, kondisi ini bisa menimbulkan ketegangan yang berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Manajemen Ducati kini menghadapi tugas berat. Mereka harus memastikan bahwa persaingan antara Bagnaia dan Marquez tetap sehat dan produktif untuk tim. Direktur tim Ducati, Gigi Dall'Igna, diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam menjaga harmoni antara kedua pembalap. Dall'Igna adalah seorang ahli strategi, tetapi menghadapi dua pembalap kaliber dunia seperti ini bukan perkara mudah. Ia harus memastikan tidak ada friksi yang berlebihan, dan keduanya fokus untuk membawa Ducati kembali menjadi juara dunia, kata Pernat. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang krusial bagi Ducati. Setelah gagal mempertahankan gelar pada musim 2024, tim ini memiliki misi besar untuk bangkit. Marquez, dengan reputasinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, diharapkan mampu membawa pengalaman dan mental juara ke dalam tim. Namun, Ducati juga harus memastikan bahwa kehadiran Marquez tidak justru menjadi bumerang bagi mereka. Pernat menutup pandangannya dengan peringatan, Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa, tetapi dia juga membawa tantangan besar. Jika Ducati tidak siap menghadapi tantangan itu, mereka justru bisa kehilangan segalanya. Musim MotoGP 2025 akan menjadi panggung untuk menyaksikan bagaimana Ducati mengelola dinamika unik ini. Apakah kombinasi Bagnaia dan Marquez akan menjadi senjata pamungkas, atau justru awal dari kekacauan internal di tim merah? Hanya waktu yang bisa menjawab. Carlo Pernat soroti keputusan Ducati rekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2025. Pengamat MotoGP ternama, Carlo Pernat, kembali memberikan kritik terhadap keputusan Ducati yang mendatangkan Marc Marquez sebagai pembalap utama mereka untuk musim MotoGP 2025. Marquez, yang telah resmi bergabung dengan Ducati Lenovo Team, akan bertandem dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Italia tersebut. Langkah Ducati ini menuai kontroversi karena melibatkan persaingan sengit antara Marquez dengan dua pembalap muda berbakat, Enea Bastianini dan Jorge Martin. Marquez, yang memiliki 8 gelar juara dunia, berhasil mengungguli kedua rivalnya untuk mendapatkan kursi panas di Ducati. Keputusan ini membuat Enea Bastianini kehilangan tempatnya di tim pabrikan, sementara Jorge Martin, yang baru saja menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Racing, harus beralih ke Aprilia. Ducati memutuskan merekrut Marquez berdasarkan riwayat cemerlang sang pembalap. Meski telah berusia 31 tahun, Marquez membuktikan bahwa ia masih kompetitif di lintasan. Sepanjang musim 2024 bersama Gresini Racing, ia menggunakan motor Ducati versi lebih lawas tetapi berhasil meraih 10 podium, termasuk 3 kemenangan, yang membuatnya finish di peringkat ketiga. Klasemen akhir. Performa gemilang tersebut akhirnya mengantarkannya menjadi pilihan utama Ducati. Namun, Carlo Pernat, yang pernah menjadi manajer Valentino Rossi, menyayangkan keputusan Ducati.
Menurutnya, langkah ini justru menghadirkan kerugian besar bagi tim Borgo Panigale. Ducati tidak hanya kehilangan dua talenta muda berbakat seperti Bastianini dan Martin, tetapi juga harus merelakan tim satelit andalan mereka, Pramac Racing, yang memutuskan bermitra dengan Yamaha mulai musim 2025. Dengan memilih Marquez, Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati, telah kehilangan pembalap muda yang ia kembangkan. Jorge Martin, pembalap nomor 1, kini pindah ke Aprilia. Enea Bastianini juga tersingkir, begitu pula Marco Bezzecchi, pembalap yang tumbuh bersama Ducati, ujar Pernat dalam wawancara. Pernat juga mengingatkan bahwa Marquez, meskipun berstatus juara dunia 8 kali, tidak lagi muda. Usianya yang menginjak 32 tahun pada musim 2025 dinilai akan menjadi tantangan tersendiri, baik bagi sang pembalap maupun tim. Ia bahkan memprediksi bahwa kehadiran Marquez dapat menimbulkan masalah internal di Ducati. Benar, mereka mendapatkan seorang juara dunia 8 kali, tetapi dia telah berusia 32 tahun. Saya yakin, tahun depan dia akan membawa beberapa masalah ke dalam tim, tambah Pernat. Selain itu, kehadiran Marquez di Ducati juga diduga melibatkan peran Dorna Sports, promotor MotoGP. Pernat meyakini bahwa Dorna menginginkan Marquez menggunakan wearpack Ducati demi mendongkrak popularitas MotoGP yang sempat menurun setelah pensiunnya Valentino Rossi. Dorna pasti menginginkan Marquez mengenakan seragam merah Ducati. Kehadirannya penting untuk menarik perhatian penggemar, terutama setelah era Rossi, jelas Pernat. Keputusan Ducati untuk mengurangi jumlah motor mereka di grid juga menjadi sorotan. Mulai musim 2025, Ducati hanya akan memiliki 6 motor di lintasan, turun dari 8 motor di musim sebelumnya. Hal ini dinilai akan memengaruhi kekuatan mereka secara keseluruhan, terutama dengan hilangnya tim satelit Pramac Racing. Kendati demikian, Pernat tetap mengakui bahwa keputusan ini sepenuhnya berada di tangan Ducati. Dengan hasil yang telah ia raih, Gigi Dall'Igna bebas melakukan apapun yang ia inginkan, tutup Pernat. Keputusan Ducati mendatangkan Marquez tanpa diragukan lagi akan membawa perubahan besar dalam persaingan MotoGP 2025. Meski menuai kritik, banyak pihak yang juga antusias melihat bagaimana kombinasi antara Marquez dan Ducati akan bersaing melawan para rival di musim depan. Marc Marquez tampil impresif di tes pramusim MotoGP Barcelona Catalunya, bos Ducati bangga sesuai apa yang diharapkan. Marc Marquez kembali mencuri perhatian dalam dunia MotoGP setelah berhasil tampil cepat dengan Desmos edisi GP25 pada tes pramusim di sirkuit Barcelona Catalunya. Penampilan pembalap Spanyol ini mendapat sorotan besar, mengingat musim 2025 akan menjadi debutnya bersama Ducati Lenovo Team. Tidak hanya para penggemar yang antusias, bos Ducati, Claudio Domenicali, juga mengungkapkan rasa bangga atas performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Marquez dalam uji coba tersebut. Setelah memutuskan mempercepat hengkang dari Repsol Honda, di mana ia telah membangun karir gemilang selama lebih dari 1 dekade, Marquez bergabung dengan Ducati untuk menghadapi tantangan baru. Banyak pihak yang penasaran bagaimana sang juara dunia 8 kali ini akan menyesuaikan diri dengan motor Desmos edisi, yang dikenal sangat kompetitif tetapi juga memiliki karakteristik unik yang berbeda dari motor Honda RC1 Trevi. Namun, pada tes pramusim di Barcelona, Marquez langsung membungkam keraguan. Ia menunjukkan adaptasi yang cepat dengan motor barunya. Selama tes, Marquez tidak hanya berhasil mencatatkan waktu yang konsisten, tetapi juga sempat menjadi yang tercepat di salah satu sesi. Kecepatan dan agresivitas khas Marquez tampak menyatu dengan kemampuan Desmos edisi GP25, membuktikan bahwa kombinasi antara Marquez dan Ducati bisa menjadi ancaman serius bagi para rival di musim 2025. Claudio Domenicali, CEO Ducati, mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Marquez selama tes ini. Dalam sebuah wawancara, Domenicali menyatakan bahwa keputusan untuk merekrut Marquez adalah langkah besar bagi Ducati, dan tes ini membuktikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Kami selalu percaya pada kemampuan Marc, dan melihat bagaimana cepatnya dia beradaptasi dengan Desmos edisi GP25 adalah hal yang luar biasa. Marc adalah seorang pembalap dengan talenta yang luar biasa, dan kami yakin dia akan membawa Ducati ke level yang lebih tinggi, ujar Domenicali.
Domenicali juga menambahkan bahwa hasil tes ini adalah bukti nyata kerja keras tim Ducati yang terus mengembangkan Desmosedici agar tetap menjadi motor terbaik di grid MotoGP. Desmosedici EP25 dirancang untuk memberikan performa maksimal kepada pembalap kami, dan melihat Marc mampu memaksimalkan potensi motor ini dalam waktu singkat adalah sesuatu yang membanggakan. Tambahnya, selain penampilan gemilang Marquez, tes pramusim di Barcelona juga menjadi ajang evaluasi penting bagi Ducati untuk mendapatkan data dan umpan balik dari para pembalap mereka, termasuk Pecco Bagnaia. Bagnaia, juara dunia 2 kali dan rekan setim Marquez, juga menunjukkan performa solid selama tes ini. Dengan 2 pembalap hebat seperti Marquez dan Bagnaia, Ducati diyakini memiliki salah satu line-up pembalap terkuat dalam sejarah MotoGP. Namun, meski tampil menjanjikan, Marquez tetap merendah ketika ditanya tentang peluangnya di musim 2025. Saya merasa senang dengan hasil tes ini, tetapi ini baru permulaan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memahami Desmosedici sepenuhnya dan menemukan batas maksimalnya. Saya juga harus belajar dari Pecco, yang sudah sangat mengenal motor ini, kata Marquez. Ia juga menegaskan bahwa persaingan di MotoGP saat ini sangat ketat, sehingga tidak ada ruang untuk berpuas diri. MotoGP sekarang lebih kompetitif dari sebelumnya. Setiap pembalap dan tim memiliki kemampuan luar biasa, jadi kami harus bekerja keras di setiap balapan, tambahnya. Pengamat MotoGP menilai bahwa penampilan Marquez di tes pramusim ini adalah pertanda baik bagi Ducati. Sebagai pembalap dengan gaya balap agresif dan kemampuan membaca lintasan yang luar biasa, Marquez diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi tim Ducati tidak hanya dalam perebutan gelar, tetapi juga dalam pengembangan motor mereka. Sementara itu, rival-rival Ducati seperti Aprilia, Yamaha, dan KTM juga tidak tinggal diam. Tes pramusim di Barcelona menunjukkan bahwa para tim lain telah membuat kemajuan signifikan dengan motor mereka masing-masing. Hal ini menjanjikan musim MotoGP 2025 yang penuh persaingan ketat dan aksi menarik. Dengan hasil tes yang positif, Ducati kini bersiap menghadapi seri pembuka MotoGP 2025 dengan penuh percaya diri. Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, diprediksi akan memberikan warna baru dalam persaingan musim depan. Bagi penggemar MotoGP, debut Marquez bersama Ducati Lenovo Team tentu menjadi salah satu momen yang paling ditunggu. Bagi Claudio Domenicali dan seluruh tim Ducati, hasil tes ini adalah awal yang menjanjikan. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan menuju gelar juara dunia tidak akan mudah. Dengan kerja keras dan dedikasi, Ducati berharap bisa melanjutkan dominasinya di MotoGP, kini bersama Marc Marquez sebagai salah satu ujung tombak mereka. Livio Suppo, ex-manajer tim MotoGP, ternama seperti Ducati Team, Repsol Honda, dan Suzuki X-Star, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya tentang masa depan Marc Marquez yang bergabung dengan Ducati Lenovo Team pada MotoGP 2025. Kehadiran Marquez di tim Ducati telah menciptakan spekulasi besar, mengingat reputasi keduanya yang sangat mentereng dalam dunia balap motor. Namun, meski yakin Marquez akan menjadi salah satu pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia, Suppo menyimpan keraguan apakah rider Spanyol ini akan mendominasi kejuaraan seperti masa keemasannya dahulu. Sebagai orang yang pernah membawa Marquez ke Repsol Honda pada 2013, Suppo tahu betul bakat dan mentalitas sang pembalap. Bersama-sama, mereka mencatatkan sejarah dengan memenangkan 4 gelar dunia MotoGP, yakni pada 2013, 2014, 2016, dan 2017. Setelah Suppo memutuskan untuk vakum dari MotoGP pada 2017, Marquez terus melanjutkan dominasinya, meskipun karirnya belakangan terganggu oleh cedera yang berkepanjangan. Kini, kombinasi antara Marquez, yang telah meraih 8 gelar dunia, dan Ducati, pabrikan yang tengah mendominasi MotoGP, dengan motor-motornya yang sangat kompetitif, dinilai banyak orang sebagai pasangan yang sempurna. Banyak pengamat yang percaya bahwa Marquez bisa kembali ke performa puncaknya seperti pada musim 2014 dan 2019. Pada musim-musim tersebut, Marquez tampil hampir tak terkalahkan, bahkan pada 2014 ia memenangi 10 seri pertama secara berturut-turut.
Namun, Suppo tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan ini. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan pandangan realistis tentang peluang Marquez untuk mendominasi kejuaraan. Saya tidak yakin dia bakal membunuh kejuaraan ini seperti dulu. Contohnya seperti pada 2014, ketika dia memenangi 10 seri pertama. Tentu saja, Marquez akan menjadi salah satu unggulan utama, sama seperti tahun ini, di mana dia berhasil membuat perbedaan besar dibandingkan pembalap lain yang menggunakan motor GP23, ujar Suppo. Ia juga menyoroti perbedaan besar antara era MotoGP sekarang dengan masa lalu. Menurutnya, rivalitas di lintasan kini jauh lebih ketat dan merata. Salah satu alasan utamanya adalah keberadaan Pecco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, yang menjadi rekan setim Marquez di Ducati Lenovo Team. Suppo memperingatkan bahwa meskipun Marquez memiliki reputasi dan bakat luar biasa, ia akan menghadapi tantangan besar dari Bagnaia, yang terbukti menjadi salah satu pembalap paling konsisten dan berbahaya sepanjang musim ini. Dominasi dalam kejuaraan ini tak akan mudah. Kita berbicara tentang rider seperti Pecco, yang meskipun gagal menjadi juara dunia tahun ini, tetap mampu meraih 11 kemenangan. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, dan membuktikan bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid, ujar Suppo. Selain itu, Suppo juga menyoroti dinamika baru yang akan memengaruhi persaingan MotoGP pada 2025. Ducati, yang kehilangan pembalap tangguh seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini, kini hanya mengandalkan 6 motor di lintasan, turun dari 8 pada musim sebelumnya. Menurut Suppo, pengurangan jumlah motor ini akan berdampak pada peluang Ducati untuk mendominasi podium seperti sebelumnya. Di sisi lain, hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi tim-tim lain, seperti Aprilia, KTM, dan Yamaha, untuk masuk ke persaingan teratas. Bagi para penggemar MotoGP, ini akan menjadi musim yang sangat menarik. Kombinasi antara Marquez dan Ducati memang sangat menjanjikan, tetapi kita tak boleh melupakan para pembalap lain yang juga memiliki potensi besar untuk bersaing. Tim-tim seperti Aprilia dan KTM pasti akan membidik podium, terutama karena Ducati kini tidak lagi memiliki kekuatan sebanyak sebelumnya, tambah Suppo. Secara keseluruhan, Suppo mengakui bahwa kehadiran Marquez di Ducati akan menjadi daya tarik utama dalam MotoGP 2025. Namun, ia menegaskan bahwa era dominasi seperti yang pernah dialami Marquez di masa lalu mungkin sulit terulang karena persaingan yang semakin kompetitif. Menurutnya, kombinasi antara talenta Marquez, keunggulan teknis Ducati, dan tantangan dari rival-rival seperti Bagnaia akan menciptakan salah satu musim MotoGP paling seru dalam beberapa tahun. Terakhir, dengan perubahan besar ini, semua mata akan tertuju pada bagaimana Marquez menyesuaikan diri dengan motor baru, tim baru, dan rival yang semakin tangguh. Satu hal yang pasti, kehadirannya di Ducati Lenovo Team akan menjadi babak baru yang menarik dalam sejarah MotoGP. Play tough and wanna hate this, I'll always show up.